Karena sekarang kita akan membahas tentang seleksi ASN P3K, saya akan ditemani tamu berikutnya. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu dalam kesempatan ini kepada 89.700 lebih guru yang sudah lolos piloting tahap 1. Karena kelulusan kita 97,97%. Nah sekarang akan UKP PPG untuk yang piloting tahap 2 maupun pelaksanaan PPG ya. Belajar dari pengalaman pendahulunya bahwa jika Bapak Ibu serius mengerjakan dengan sungguh-sungguh pasti bisa lulus. Yang penting satu, lengkapi berkas dengan baik. Yang kedua, jangan curang karena sistem berbasis domisili kita bisa mengidentifikasi kecurangan yang Bapak Guru lakukan. Dan ini berakibat pada ketidaklulusan Bapak Ibu semua. Semangat ya Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan UKP PPG. Baik, saya akan ditemani oleh Pak Ses hari ini, Pak Temu Ismail. Beliau akan segera hadir. Halo Pak Ses, silakan ke sini. Selamat sore, Bu Dijen. Ya, ini teman saya berikutnya adalah Pak Temu Ismail. Beliau adalah Ses Dijen GTK yang mengawal seleksi ASN P3K guru seluruh Indonesia. Sebelum Pak Ses menjawab, saya mau menyapa dulu Bapak Ibu guru dari sahabat-sahabat saya dari Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua yang juga sudah bergabung dalam live IG kita sore hari ini. Selamat memantau perbincangan kita untuk mendapatkan informasi-informasi terkini dari saya dan Pak Ses. Pak Ses, gimana tadi? Apa saja sih yang sudah dinikmati kuliner di Banjarmasin? Banyak, Bu Dijen. Ada lontong, ada soto, Banjar, ada makanan khas yang di Perahu, Bu Dijen, yang di Pasar Apung, berbagai macam. Ada ongol-ongol ya tadi. Semua enak ya Pak Ses ya. Baik, kita hari ini ada surat pengumuman, kita sedang mendapatkan kabar gembira untuk semua Bapak Ibu terkait dengan Bapak Ibu guru non-ASN karena seleksi ASN P3K sudah dimulai sesuai dengan surat pengumuman Badan Kepegawaian Negara nomor 2 tanggal 27 September 2024 sebagai tindak lanjut dari Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Pak Ses, boleh diinformasikan siapa saja sih sebenarnya yang dapat mengikuti seleksi ASN P3K guru tahun 2024 ini? Baik, Dijen, tapi salam dulu untuk Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang hebat. Ya. Ini sebenarnya ini Bu Dijen ya, kelanjutan dari live IG-nya Ibu Dijen yang waktu kita lakukan di Sumatera Lampung. Barat kalau salah ya. Sumatera Barat apa Lampung ya? Sumatera Barat kalau salah waktu itu. Terkait juga menyinggung terkait seleksi ASN P3K guru. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bu Dijen ini sesuai dengan Kemenpan RB 348 tahun 2024 ada 4 kriteria guru pelamar calon seleksi ASN P3K di tahun 2024. Yang pertama pelamar prioritas P1 yang di tahun 2021 telah mengikuti seleksi dan memiliki nilai ambang batas. Ini ada dua di dalamnya Bu Dijen. Ada yang memang berasal dari sekolah negeri, ada juga yang dari sekolah swasta. Nah tentunya bagi Bapak Ibu guru yang berasal dari sekolah swasta harus mendapatkan surat izin dari yayasan. Nah, yang kedua itu kriteria adalah guru ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2. Yang ketiga guru non ASN di instansi daerah. Itu juga ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama pegawai non ASN yang terdaftar pada pangkalan database BKN dan terdata aktif di Dapodik sebagai guru di instansi pemerintah. Dalam ini adalah sekolah negeri. Kelompok yang kedua, guru non-ASN yang terdaftar aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri atau pada instansi yang sama, paling sedikit 2 tahun. Nah ini banyak yang dipertanyakan yang di luar, karena kita memberikan batasan sebelum Oktober 2022 atau 4 semester sejak Juli tahun 2022 secara terus-menerus tentunya.
Nah ini banyak pertanyaan, mungkin kurang 1 bulan, 2 bulan, tapi kan ini aturan bedanya yang dari Kemenpan, yang ada di Kemenpan, jadi harus kita hormati, patuhi. Nah, ketika yang keempat adalah lulusan PPG. Nah, lulusan PPG ini adalah lulusan PPG Prajabatan yang masuk pada pangkalan data lulusan PPG di Kemendikbudristek. Nah, tentunya ada 4 hal yang perlu diperhatikan, perlu disiapkan oleh Bapak Ibu guru calon pendaftar seleksi ASN P3K guru di tahun 2024. Yang pertama, tentunya terus mengikuti informasi perkembangan pengumuman. Yang kedua, setelah mengetahui waktu pendaftaran, tentunya mempunyai akun ASN PKN. Itu pasti harus ada. Yang ketiga, mengikuti seluruh rangkaian seleksi yang ditetapkan. Yang ketiga, melakukan verval PTK di verval ptk.data.kemdikbud.go.id. Nah, yang terakhir tentunya sebagai persyaratan sebagai guru memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. Kecuali bagi Bapak Ibu guru yang ada di wilayah Kepulauan Papua yang memang mempunyai undang-undang sendiri, ada undang-undang otonomi khusus. Baik, terima kasih Pak Ses. Tadi informasi penting sekali ya dari Pak Ses. Ada satu hal yang penting ya, kalau tahun lalu ada SKTT, tahun ini karena banyak dinamika di daerah, maka tahun ini tidak ada SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan dari pemerintah daerah. Semua seleksi hanya ada 1 di SSC ASN PKN. Begitu Bapak Ibu. Nah, sejak saya memposting flyer tentang tentang ngopi kita hari ini, tentang seleksi ASN P3K guru, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Aduh, udah ratusan pertanyaan. Nah, untuk menyingkat waktu, karena waktu kita terbatas, mari kita jawab saja ya Pak ya. Baik, pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang sudah menulis chat. Dan sampai sekarang pun masih banyak pertanyaan. Sebelumnya terima kasih ya pada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di live IG kita. Sekali lagi saya live dari Banjarmasin, ini waktu Indonesia Tengah ya. Kalau sekarang kita di pukul 16.54 di Jakarta atau di Jawa, di waktu Indonesia Barat sudah masih pukul 16. Jadi 16 itu Pak Kupas untuk menyimak live IG setelah Bapak Ibu selesai di proses belajar mengajar di sekolah. Nah, terima kasih untuk hampir 1.300 guru yang sudah bergabung dalam live IG kita. Banyak Pak Ses ya. Ya, saya menerima banyak pertanyaan. Kita langsung ya ke sesinya. Saya akan menjawab pertanyaan bersama dengan Pak Ses ya. Yang pertanyaan akan saya jawab adalah yang masuk ke dalam komentar post dulu. Pertanyaan yang pertama adalah dari Eko Setiawan Oktober Nadi SPD GR. Banyak yang bingung daftar, aturannya terlalu banyak antara status dan aturan yang membingungkan. Jadi buat akun pada tanya ke guru seniornya. Padahal aturan tahun lalu sudah berubah. Banyak yang belum bisa buat akun, bingung apakah masuk gelombang 1 apa gelombang 2. Jadi saya jawab dulu ya sebelum nanti Pak Ses yang menjawab pertanyaan berikutnya. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan terkait dengan oleh Pak Ses ya, terkait dengan kriteria pelamar. Ada 4 ya, prioritas, XTHK 2, guru non ASN yang terdaftar di BKN dan Dapodik. Jadi terdaftar di keduanya ya. Guru non ASN yang terdaftar di Dapodik saja ya, dan lulusan PPG yang ada di database Kemendikbudristek. Pak Eko dan Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan, seleksi ASN P3K 2024 dibagi menjadi 2 periode pendaftaran Bapak Ibu ya. Seleksi ASN P3K guru periode 1 dibuka tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024. Yang diperuntukkan bagi siapa saja? 1. Pelamar prioritas 1 atau P1. 2. Guru X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2, yaitu guru yang terdaftar pada pangkalan data XTHK 2 PKN dan terdata aktif pada Dapodik sebagai guru instansi pemerintah daerah atau di sekolah negeri. 3. Guru non-ASN yang terdata dalam database PKN dan terdata aktif pada Dapodik sebagai guru di instansi pemerintah atau sekolah negeri. Ini Bapak Ibu perlu cek di data BKN dan BKD ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa
Jika sudah terdaftar, segera mendaftar sebelum 20 Oktober 2024. Nah, sementara seleksi SNPTK Guru periode 2 dimulai tanggal 17 November, masih lama ya, hingga 30 Desember 2024. Bagi siapa saja? Yang pertama, guru non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, yaitu siapa saja itu? Para guru non-ASN yang terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi yang sama paling sedikit 2 tahun. Sebelum 2 tahunnya terhitung kapan ya? Sebelum Oktober 2022 mundur. Jadi 4 semester, jadi sejak Juli 2022 secara terus menerus. Nggak ada jeda, nggak ada bolong. Bapak Ibu kan mau jadi ASN. Yang maksudnya aktif itu aktif mengajar Bapak Ibu ya. Aktif Dapodik saja tidak aktif mengajar, ada di Dapodik nggak aktif mengajar, ya nggak bisa ikut. Jadi nunggu sampai aktif. Ini berarti Bapak Ibu yang sudah terdaftar di Dapodik tapi tidak terdaftar di BKN atau BKD, Bapak Ibu mulai mendaftarnya di 17 November. Ya jelas ya. Jadi ada 2 nih, yang ada di dua-duanya atau yang hanya Dapodik saja, tanggalnya beda. Nanti diputar lagi ya nih ya, live bikinnya ya kalau lupa. Dan bagi siapa lagi yang di 17 November, yang kedua selain yang tadi pertama, yang kedua adalah lulusan PPG bagi calon guru atau PPG Prajabatan. Jadi adik-adik mahasiswa PPG Prajabatan yang sudah mau ujian sekarang siap-siap juga untuk ikut seleksi SNP3K Guru. Masih ada waktu kan? Sekarang sedang mau ujian. Nah, pembuatan akun dapat dilakukan dan tidak perlu menunggu periode pendaftaran Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah mulai bisa buat akun. Pastikan NIK Bapak Ibu telah tervalidasi di Dukcapil. Bagi yang belum tervalidasi, ayo divalidasi dulu, mau masih ada waktu ya. Baik pada SCASN maupun melalui Verval PTK bagi Bapak Ibu guru yang terdaftar di Dapodik. Gitu ya Bapak Ibu ya, jelas dan lugas, jangan nanya-nanya lagi, nanti diputar lagi ya. Kalau ada pertanyaan yang sama nggak saya jawab loh ya. Nah ini ada pertanyaan kedua nih Pak Ases, nih giliran Pak Ases yang jawab. Baik. Dari Lia Yanuar Nelani Fatinisa. Dan Bapak Ibu lah ini banyak Pak Ses pertanyaan tentang ini. Pertanyaannya, kenapa guru di sekolah swasta tidak bisa mendaftar? Bukan hanya tanya di situ Pak, yang WA juga banyak sekali. Mungkin Pak Ases juga. Silakan jawab Pak Ases. Baik, Bapak sekalian, terutama Bapak Ibu guru yang bertugas di yayasan atau sekolah swasta, dapat kami sampaikan bahwa sesuai kebijakan seleksi ASN P3K tahun 2024 ini Bu Dijen, yaitu di Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024, ini memang kalau kita baca secara cermat difokuskan bagi tenaga non-ASN di instansi pemerintah sesuai dengan semangat yang waktu 3 tahun yang lalu untuk menyelesaikan guru-guru non-ASN yang memang mengabdi di instansi pemerintah. Artinya guru-guru non-ASN di sekolah negeri ini yang tentunya telah memenuhi persyaratan. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Menpan RB Pak Abdullah Aswan Anas ya. Ini disampaikan Pak Azwar Anas betul, ya. Bahwa seleksi P3K tahun 2024 difokuskan untuk penataan pegawai non-ASN sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Nah, besarnya formasi P3K yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di pemerintah dalam hal ini termasuk sekolah negeri. Ada pengecualian yang mungkin tadi sudah saya sampaikan di depan. Bagi guru swasta yang telah terdaftar sebagai pelamar prioritas atau P1, tadi ada P1, ada memang yang Bapak Ibu berasal dari sekolah negeri, ada yang di sekolah swasta. Nah, Bapak Ibu dapat melanjutkan proses seleksi dengan melampirkan surat izin mengikuti seleksi P3K guru dari Ketua Yayasan untuk mengikuti seleksi di periode pendaftaran pertama, yaitu di 20 Oktober 2024. Nah, namun demikian Bapak sekalian, kami tetap mendukung Bapak Ibu guru yang bertugas di sekolah swasta
untuk tetap dapat bekerja sebaik mungkin, seoptimal mungkin, dan memberikan pelayanan, pembelajaran, pembimbingan yang terbaik bagi siswa. Untuk program-program Kemendikbudristek lainnya, seperti guru penggerak, program peningkatan kompetensi bahasa Inggris, program peningkatan kompetensi guru PJOK, dan tentunya terkait dengan mengikuti pendidikan profesi guru tertentu atau guru dalam jabatan dulu kemudian yang disebut. Nah ini Bapak Ibu terus bisa mengikuti. Nah kira seperti itu, Bu Dirjen. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu sudah diatur ya, diaturnya itu di Permenpan ya, Permenpan terkait dengan siapa saja yang boleh ikut seleksi ASN P3K untuk tahun ini. Jadi kenapa? Karena Undang-Undang ASN-nya masih mengatakan bahwa P3K adalah mereka yang bertugas di instansi pemerintah. Kami sedang mengupayakan jika dimungkinkan nanti ke arah ke depan P3K bisa bekerja di instansi sekolah yayasan atau swasta, itu memberikan peluang lebih besar bagi Bapak Ibu untuk ikut seleksi ASN P3K. Tapi saat ini Undang-Undang ASN mengatakan demikian. Begitu kurang lebih ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Rizky Yahmita. Formasi sedikit, terus yang lain bagaimana? Jadi ya Bapak Ibu, meskipun formasinya sedikit ya Pak Ses, kami menghimbau Bapak Ibu untuk tetap mendaftar pada formasi yang telah dibuka. Jangan sampai melewatkan kesempatan untuk mendaftar dan seleksi di tahun ini jika Bapak Ibu memenuhi syarat. Kita tidak tahu ya nanti jika ikut seleksi apakah ada kebijakan berikutnya di tahun 2025 bagi yang sudah ikut seleksi atau ada di database seleksi SCASN. Pokoknya kalau memenuhi syarat ikut saja seleksinya ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang sedikit penjelasan teknis terkait dengan surat izin. Karena banyak sekali yang bertanya tentang surat izin Pak Ses. Betul, ya. Ini penting sekali karena berpengaruh pada seleksi administrasi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, seleksi P3K tahun 2024 dilaksanakan dengan komputer atau CAT ya. Komputer Assessment Test, CAT dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Jadi tidak ada NAB ya, atau di atas NAB atau lulus PG seperti tahun 2021, tapi peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada lagi nilai ambang batas ya, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik sesuai dengan kebutuhan formasi yang ada. Untuk diketahui bahwa dalam seleksi P3K hanya terdapat 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, seleksi administrasi. Di sini penting sekali adanya kelengkapan dokumen dan data-data pada database BKN maupun Dapodik serta dokumen lainnya. Lalu yang kedua, seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Kemudian yang ketiga adalah wawancara, yang mana seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta. Gitu. Bu Dirjen, ini menambahkan sedikit mungkin terkait dengan persyaratan administrasi untuk yang kriteria P1. Oh gitu. Karena P1 itu ada yang dari sekolah negeri, ada yang dari sekolah swasta. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi. Jadi kondisi Bapak Ibu yang saat ini P1 itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, pelamar prioritas yang aktif mengajar di sekolah negeri. Jadi Bapak Ibu P1 tapi masih mengajar di sekolah negeri. Nah, dokumen yang harus disiapkan dan harus diunggah itu adalah surat keterangan aktif mengajar dari sekolah induknya yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, format induknya boleh atau dapat diunduh dalam laman SSC ASN-nya. Yang kedua, ada guru P1 yang aktif mengajar di sekolah non instansi pemerintah atau yang di swasta, Bu Dirjen, tadi sampaikan di depan. Nah, itu surat izinnya itu untuk mengikuti seleksi saat ini harus dari ketua yayasan. Nah, yang terakhir ada pelamar P1 yang saat ini tidak terdata aktif dalam Dapodik. Dimungkinkan dulu dinonaktifkan oleh kepala sekolahnya atau mungkin sudah pergi dari sekolah misalnya, atau akan melamar ke instansi pemerintah yang lain. Nah,
ini ada persyaratan yang harus disiapkan, yaitu surat izin mengikuti seleksi P3K guru dari kepala dinas instansi pemerintah setempat, yang tentunya juga yang akan dituju. Nah, di mana yang bersangkutan akan melamar, itulah surat izin yang harus diterima dan harus diunggah. Nah, format surat dapat diunduh di SNC ASN di BKN dan portal guru P3K. Bapak Ibu ya, jangan lupa dan silakan langsung dicek. Selain itu Bapak Ibu guru sekalian perlu diperhatikan bahwa bagi Bapak Ibu guru pelamar prioritas 1 atau P1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021 sesuai dengan ketentuan di Kemenpan RB 348 tahun 2024 ada dihitung ke-26. Yang kedua, Bapak Ibu pelamar prioritas 1 hanya perlu melakukan seleksi administrasi tanpa harus melakukan seleksi kompetensi yang Ibu Dirjen sampaikan tadi. Iya, gitu ya Bapak Ibu P1 kan pernah datang nih ke kantor ya, ke lantai 11 Gedung D Kemendikbudristek. Sudah saya sampaikan bahwa P1 untuk tahun 2024 ini masih diakomodir. Saya tidak tahu ya tahun depan apakah masih sama karena sudah ganti periode ya. Tetapi yang saat ini masih tetap, meskipun mereka nggak ikut tes harus ikut seleksi administrasi, harus buat akun, harus mengikuti proses gitu ya. Hanya tidak perlu ikut seleksi kompetensi. Nah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tadi ada informasi administrasi penting ya, yang Bapak Ibu harus catat ya, supaya tidak terlewat dan tidak bertanya-tanya lagi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Farida _92 Ida. Ibu Farida, semoga Ibu sehat selalu ya, tetap semangat dalam mengikuti seleksi ini. Pertanyaannya, bagaimana nasib kami yang belum masuk database BKN dan tidak ada formasi dan masa kerja saya mutasi, yang mutasi hilang. Ya, dalam rangka upaya penyelesaian penataan non-ASN, salah satu yang dapat melamar adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Nah, itu ya Bu. Jadi kalau misalnya sudah hilang, tidak ada lagi, itu tadi syarat. Jadi peraturan itu tertera di dalam Permenpan dan kita harus menaati ya Pak Ses ya. Nah, pertanyaan kelima, bagaimana nasib honorer yang belum 2 tahun, apakah masih ada harapan? Nah, seleksi ASN P3K guru 2024 bagi guru non-ASN terdata aktif pada Dapodik sebagai guru sekolah negeri pada instansi pemerintah hanya yang sama, itu sudah syaratnya. Paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus menerus. Jadi itu sudah dilonggarkan ya. Karena ini 2 tahunnya itu dihitung dari Juli 2022 ya Pak Ses ya. Oktober ya. Maka bagi guru yang belum memenuhi syarat itu belum dapat mengikuti seleksi pada kesempatan tahun ini. Semoga bisa mengikuti di seleksi berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya ada nih buat Pak Ses ya. Baik. Pertanyaannya, Bu, saya izin bertanya, masih banyak yang tidak valid data. Katanya sinkron ke info GTK akan lama. Bagaimana Pak Ses yang ini? Oh baik, jadi memang ada beberapa yang terkendala Bu Dirjen terkait dengan sinkronis data yang ada. Jika untuk NIK tidak valid, terus kalian dapat melakukan perbaikan melalui aplikasi Verbal PTK. Yang pertama, jika NIK tidak valid, Bapak Ibu dapat melakukan perbaikan melalui aplikasi Verbal PTK. Pada aplikasi tersebut nanti akan divalidasi data. Nah, Bapak Ibu dengan data yang ada di Dukcapil. Jika memang masih terdapat kesalahan data pada database Dukcapil, maka Bapak Ibu perlu melakukan perbaikan pada aplikasi Dukcapil tentunya. Jadi ke aplikasi Dukcapil dulu ya. Betul. Nah, terkait dengan perpanjangan waktu pendaftaran, kita masih menunggu arahan dari Panselnas. Tapi sebaiknya segera usahakan untuk terus memperbaiki data, update data, baik di data verbal maupun data di Dukcapil. Masih ada waktu hingga tanggal 20 Oktober 2024. Ya, terima kasih Pak Ses penjelasannya. Pak Ses boleh minum kopinya? Yes. Jadi Bapak Ibu, kita patut bersyukur ya, semenjak Mas Menteri ini kita sudah angka yang lulus P3K itu di angka 776.000 ya, 774.990 kalau dibulatkan 700
75.000. Itu angka yang tidak kecil ya Bapak Ibu. Kita patut bersyukur karena sepanjang sebelum Mas Menteri masuk itu kan moratorium. Betul. Sehingga guru honor banyak sekali dan Mas Menteri punya inisiatif untuk mengusulkan perubahan status mereka menjadi guru ASN P3K. Dan jika tidak ada aral melintang, tahun ini kita ada 176.000 lagi ya Pak Ses ya. Iya, sehingga nanti total yang akan menjadi P3K di akhir tahun ini hampir angka 1 juta atau 960-an ribu. Itu angka yang tidak terkira besarnya. Dan kerja keras kita membuahkan hasil ya, karena sudah banyak guru yang mendapatkan benefit dari status ASN P3K tersebut, karena kita kunjungi tadi ya. Betul. Mereka sudah memberikan testimoni bagaimana mereka begitu bersemangatnya setelah menjadi ASN dan mereka bisa melakukan banyak hal, misalnya menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, dan menjadi jabatan-jabatan lain. Itu terbuka lebar buat mereka yang sudah ASN. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Ses. Bagaimana nasib guru database BKN tapi formasinya tidak ada. Gimana Pak Ses? Baik. Untuk saat ini formasi yang dapat dilamar adalah formasi yang diusulkan oleh Pemda. Jadi Pemda mengusulkan ke Menpan, ditetapkan, terus dari Pemdanya mengentri ke database BKN jenis jenjang gurunya apa yang sesuai dengan formasi yang ada. Nah, jika Pemda tidak mengusulkan formasi, ya mohon Bapak Ibu maaf ini tidak bisa melamar dan menunggu kesempatan untuk berikutnya, karena kan memang spesifik kemudian ya untuk formasi yang guru P3K. Kita sedang mengusulkan perubahan mekanisme ya Pak Ses ya, yang kita usulkan ke Bappenas untuk perubahan arah ke depan ya. Harapannya supaya apa yang pernah disampaikan bahwa formasi ditetapkan oleh kementerian itu bisa terwujud sehingga tidak ada lagi kebutuhan besar, formasinya tidak ada. Kita berdoa sama-sama ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Sabdi Rahman. Ibu mohon solusinya bagi kami yang nggak bisa daftar P3K tahun ini karena mutasi lintas instansi. Padahal kami sudah ikut pendataan non-ASN tahun 2022. Berilah kesempatan kami agar bisa mendaftar di tahap ini. Jadi Pak Sabdi Rahman, sesuai dengan ketentuan Kemenpan RP 348 yang bisa kita baca bersama, masa kerja menjadi guru pada sekolah instansi pemerintah saat ini minimal 2 tahun Pak. Selama data instansi pada Dapodik sama dengan instansi pendataan non-ASN, maka dapat mendaftar. Jadi kami itu sebenarnya ingin semua guru yang mengajar di sekolah-sekolah itu bisa mendapatkan kesempatan. Tapi kita juga patuh pada aturan yang ada bahwa siapa yang bisa mendaftar, itu kriterianya ada di dalam aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan. Pertanyaan berikutnya dari Zolanur Madiak. Kami pelamar prioritas 2021 formasi guru kelas. Tapi kenapa tahun ini formasi kami terkunci di guru mapel Bu? Tidak bisa pilih ke guru kelas. Gimana Pak Ses? Baik, ini banyak karena memang di guru kelas kan banyak mapel yang bisa mengambil dia. Jadi ini Ibu Azula Nur ya tadi ya. Pilihan jabatan untuk prioritas P1 itu sudah merupakan hasil usulan instansi pemerintahnya dengan berbagai pertimbangan kebutuhan dari Dinas Pendidikan. Nah, ini tentunya Ibu bisa koordinasi dengan Dinas Pendidikan sesuai dengan status Ibu yang P1-nya. Nah, selanjutnya, jadi itu ya Bapak Ibu, P1 ini sudah usulan instansi. Jadi kita tidak bisa mengutik-utik nih, misalnya, kita maunya si guru kelas, tapi instansi daerah yang dibutuhkan saat ini karena keterbatasan, dia mengusulkannya mapel. Jadi yang terkunci itu bukan karena kita tidak mau, tapi memang berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Terima kasih untuk Pak Eko Setiawan, Oktober Nadi, beliau mengucapkan terima kasih sudah dijawab pertanyaannya. Insya Allah jika waktunya ada, saya akan menjawab semua pertanyaan. Dan kita pilih-pilih nih ya, sebenarnya pertanyaan kan banyak banget, tapi kita pilih yang pertanyaan yang sama dipilih oleh banyak orang gitu, banyak guru ya, sehingga kita pilih salah satu. Semoga bisa menjawab Bapak Ibu guru yang punya pertanyaan yang sama. Jadi meskipun tidak disebut namanya ya Bapak Ibu, jika pertanyaan kurang lebih sama, mohon jawaban kami disimak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ses. Dari Juluan Tama 88. Gimana nasib guru yang mutasi lintas instansi
tidak bisa daftar Bu, padahal sudah terdaftar. Tadi sudah ya Tadi Pak ya? sudah dijawab Bu ya? Sudah dijawab ya? Iya. Tadi sudah dijawab, jadi sesuai dengan ketentuan Menpan RB, masa kerja tadi 2 tahun ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Mushar di Sabar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya honor di 2 instansi, yaitu Pemprov dan Pemda. Bapak luar biasa dedikasinya. Saya pindah induk pada bulan 9 2024. Oh baru aja ya Pak ya. Apakah pengabdian saya di Pemkab dari 2021 tidak terhitung? Gimana nih Pak Ses? Ya, ini sebenarnya sudah terjawab Bu, dari berbagai pertanyaan yang di depan tadi. Jadi bagi guru non ASN yang terdata aktif pada Dapodik, bagi guru di sekolah negeri, pada instansi pemerintah yang sama, itu paling minimal atau sedikit 2 tahun atau 4 semester. Tadi sebenarnya udah dijawab terus menerus. Maka riwayat mengajar Bapak sebelumnya tidak terhitung yang sebelumnya, dan yang dapat itu adalah riwayat mengajar adalah masa kerja di instansi induk yang saat ini Bapak Ibu guru jadi kalau pindah nggak dihitung ya? Iya Bu. Oh gitu. Iya. Oh ya, jadi jangan pindah ya Bapak Ibu, nanti tunggu sampai seleksi ini. Oke, begitu ya tadi jawaban Pak Ses sudah akurat karena beliau yang memang yang menangani seleksi ASN P3K. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan terima kasih ya pada Bapak Ibu guru yang masih setia menemani saya hingga saat ini masih di 1.600 guru. Bapak Ibu memang hebat luar biasa ya. Selalu rajin menyimak live IG. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Mohrifa Zahra. Jadi Bu Nunu dan Pak Ses, kita berdua disebut Pak. Alhamdulillah. Ya, P1 yang terkunci di instansi asal karena kuota sedikit, bisakah daftar di instansi lain? Jadi P1 yang terdaftar di Dapodik melamar sesuai instansi pada Dapodik Bapak Ibu ya. Tadi udah di awal sudah dijelaskan, melamar sesuai instansi pada Dapodik. Tidak dapat lintas instansi P1 ya. Karena apabila mendaftar di luar instansinya, justru akan beresiko bagi Bapak Ibu sendiri karena bisa saja ditolak oleh instansi lain jika mendaftar di sana, karena instansi tersebut pastinya akan memprioritaskan penuntasan non ASN di instansinya sendiri. Begitu, mengapa nggak boleh daftar di instansi lain? Begitu. Baik ya. Kita lanjut nih. Dari Pak Awan 0406. Bu, kenapa guru yang pindah Satmingka dari Pemprov ke Pemkab tidak terdata, terhitung masa kerjanya? Tadi sudah dijawab, tapi udah dijelaskan kembali ya Pak Ses, boleh diulang. Iya. Dalam rangka upaya penataan non ASN sesuai dengan yang diatur di Kemenpan RB dan juga yang disampaikan oleh Pak Menpan, salah satu yang dapat melamar adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek dan aktif paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar yang saat ini mendaftar atau di saat yang dia laksanakan penugasan. Kira-kira seperti itu Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Ses. Ini ada pertanyaan lagi nih, kita ngebut saja, waktu kita nggak banyak, jadi kita langsung menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru yang lain. Ini ada pertanyaan piloting PPG ya Pak. Boleh dia nebeng, tapi kita jawab juga ya. Kami sedang mengikuti piloting PPG. Pertanyaan saya, apakah nanti akan mempengaruhi PPG saya Bu? Apakah PPG saya tetap bisa berjalan? Nah, pertanyaan bagus nih. Bagi semua yang ikut piloting atau pelaksanaan PPG yang sekarang sedang berlangsung, akan tetap berjalan PPG-nya. Jika lulus di tahun ini, maka kelulusan PPG mendapatkan afirmasi teknis pada seleksi P3K. Kalau lulusnya sebelum pendaftaran ya, atau sudah dipastikan memiliki sertif. Sehingga Bapak Ibu perlu bersungguh-sungguh dalam mengikuti ujian agar lulus PPG supaya sertifikat pendidiknya dapat diperhitungkan sebagai afirmasi 100% kompetensi teknis. Jadi pasti nilainya 100 nih Bapak Ibu. Tapi syaratnya tadi tetap bisa berjalan dan harus lulus dulu baru bisa dihitung. Kalau saya sedang ikut tapi belum ujian ya nggak bisa diperhitungkan ya gitu Pak Ses. Ini ada lagi pertanyaan dari si kecil, pasti jadi Padang nih, kecil itu kecil ya. Izin bertanya Bu, untuk yang tidak bisa mendaftar tahun ini, apakah setelah seleksi kami akan dirumahkan, dipecat karena akan digantikan dengan P3K? Gimana nih Pak Ses? Ini Bu, dengan adanya formasi yang sudah tetapkan 419.000 lebih, tapi kan pendaftar yang
maaf, formasi yang sudah ada Pemda kan baru sekitar tadi Bu Dian sampaikan sudah 175 ribuan. Tentunya masih ada sisa non ASN yang saat ini belum bisa terangkut kira-kira seperti itu. Jadi dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, maka kita menunggu ini, menunggu turunan dari undang-undang ASN yang saat ini sedang dibahas, digodok, dan kita berharap akan ada solusi. Dan tidak mungkin diberhentikan. Jadi dari penugasan, ya. Nggak usah khawatir. Jadi Bapak Ibu guru nggak usah khawatir, karena memang tahun ini kebutuhan dari usulan Kemendikbud kan 419.000, tapi informasinya kan baru sekitar angka 176 ribuan. Jadi memang tidak semua bisa mengakomodir, tapi kebutuhan itu masih ada dan tidak diperbolehkan untuk memberhentikan atau memecat guru ya. Pemerintah sedang mencarikan solusi. Sebenarnya sudah pernah ada nih solusi yang ditawarkan seperti ASN paruh waktu dan lain sebagainya. Tapi ini masih digodok ya Bapak Ibu. Nanti kami akan sampaikan berikutnya kira-kira kebijakannya itu seperti apa. Bapak Ibu fokus saja tadi seperti yang Pak saya sampaikan. Mengajar yang berkualitas, kemudian mengikuti program prioritas GTK yang diperuntukkan bagi semua guru tanpa terkecuali apakah guru negeri ataupun swasta boleh ikut. Misalnya ikut acara pendidikan guru penggerak, ikut P3 PKG PJOK, ikut PKG BI, ikut pelatihan literasi, belajar yang banyak di PMM. Itu nanti akan jadi kredit yang akan diperhitungkan pada saat Bapak Ibu sudah menjadi ASN P3K atau menjadi pertimbangan lain. Fokus saja dulu kita di sini yang berusaha. Tapi ingat bahwa semua aturan itu ada, yang membuat aturan tentang seleksi ini adalah Kemenpan RB, karena Menpan RB adalah yang menangani tentang ASN ya, jangan salah Bapak Ibu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Nul Hakim. Pak Nul Hakim, saya sudah masuk database ABKN tapi belum masuk Dapodik. Apakah bisa mengikuti seleksi tahun sekarang? Bisa nggak Pak Ses? Ini baik, pelamar yang terdaftar dalam atau pada database tenaga ASN non ASN di BKN ini tentunya juga harus aktif mengajar di satuan atau di sekolah pada instansi pemerintah yang sama yang dibuktikan dengan keaktifan yang ada di Dapodik. Jadi guru untuk bisa mengikuti seleksi P3K guru di tahun 2024 tentunya selain terdata dalam database BKN juga harus aktif mengajar dan data di Dapodik. Jadi itu syaratnya udah disampaikan oleh Pak Ses ya. Kita lanjut nih Bapak Ibu. Pak Ses boleh lagi minum kopinya gitu ya. Saya akan menjawab pertanyaan berikutnya dari Ibu Arini Wardani. Pertanyaannya, apakah perankingan P3K gelombang 1 Serdik bisa dipakai kemudian nilai menjadi sempurna? Jadi ya untuk Bapak Ibu Arini dan ibu-ibu yang Bapak Ibu yang lain, kategori yang dapat mengikuti seleksi tahap pertama diperuntukkan tadi sudah saya jelaskan bagi pelamar prioritas. Guru THK di sekolah negeri, guru non-ASN yang pendataan BKN, bagi guru yang memiliki serdik yang terdata dalam database kelulusan PPG Kemendikbudristek dan linear dengan jabatan yang dilamar, mendapatkan afirmasi kompetensi teknis 100%. Namun jangan lupa masih ada seleksi kompetensi manajerial Bapak Ibu, sosiokultural dan wawancara yang perlu dijalani dari seleksi CAT BKN agar mendapatkan nilai sempurna. Jadi meskipun sudah punya serdik, kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan dengan baik seleksi lain seperti manajerial, sosiokultural, wawancara, Bapak Ibu menunjukkan bukan pribadi atau ASN yang berdedikasi, itu akan berpengaruh. Tapi nilai kompetensi teknisnya yang 100. Akan ada bobotnya Bapak Ibu. Maka ikuti dengan sungguh-sungguh dan belajar yang baik, kerjakan dengan sungguh-sungguh meskipun Bapak Ibu sudah punya serdik. Bukan berarti nilainya sempurna, karena ada kompetensi lain yang diuji. Bu Dijen, seperti yang disampaikan Bu Dijen bahwa pengangkatan ASN P3K ini salah satu capaian hebat di Dijen GTK Bu Dijen. Karena sepanjang tahun 2021 mulai yang awal sampai tahun 2023 kemarin itu tadi Bu Dijen sebutkan sudah sampai 774.999 kurang satu orang udah 775 yang sudah akan menjadi guru ASN P3K. Nah, padahal di tahun 2001 sebelum pengangkatan ASN P3K guru
jumlah ASN di Indonesia hanya di angka 1,2. Sekarang sudah jadi berapa? Tambah ya? Coba sekarang bayangkan kalau dulu jumlahnya hanya 1,2, terus saat ini sudah mencapai 774.999 ditambah nanti untuk yang di tahun 2024 sebanyak formasi 176 ribuan yang diusulkan oleh Pemda, tentunya akan menambah kemudian tadi yang hampir 1 juta. Hampir 1 juta, 950.000 ya. Betul. Luar biasa, maka ini patut kita syukuri ya. Memang Bapak Ibu, upaya kita untuk ini tidak bisa benar-benar sempurna ya, karena Kemendikbudristek tidak bekerja sendiri. Di sini ada Panselnas dan sekali lagi P3K guru itu adalah ASN milik daerah. Jadi penentuan formasi ada di pemerintah daerah. Jadi kalau jadi kita punya semangat, saya Pak Ses dan seluruh tim di belakang itu punya semangat yang sama agar formasi yang kita usulkan itu benar-benar diisi. Namun sekali lagi banyak pertimbangan dari pemerintah daerah sehingga formasi tidak maksimal gitu ya. Sehingga tidak bisa membahagiakan semua pihak. Namun bagi guru-guru yang sudah mendapatkan kesempatan emas untuk menjadi ASN, gunakan sebaik-baiknya. Karena di luar sana masih banyak sekali guru-guru yang merindukan untuk bisa menjadi ASN. Dan jika sudah menjadi ASN, maka kewajiban-kewajiban sebagai ASN harus terus dilaksanakan ya. Kalau nggak mau ikut kewajiban ASN ya berarti memilih menjadi guru honor kembali. ASN adalah aparatur sipil negara yang punya kewajiban dan haknya mendapatkan penghasilan yang layak. Kewajibannya adalah melaksanakan tugas-tugas sebagai ASN, termasuk salah satunya adalah penilaian kinerja. Jadi untuk dapat diperpanjang kontraknya ya 2 tahun berturut-turut harus baik. Itulah ASN. Jadi punya tanggung jawab di luar tanggung jawab Bapak Ibu guru untuk mengajar di kelas dengan sebaik-baiknya. Nah Bapak Ibu, sekali lagi bahwa seperti yang selalu saya sampaikan bersama Pak Ses juga di berbagai forum, Ditjen GTK berkomitmen untuk melakukan pendampingan dan penyediaan informasi yang komprehensif terkait dengan seleksi ASN P3K melalui laman guruppk.kemendikbud.go.id. Juga tersedia call center di nomor, catat ya, 021508477721. Saya ulang, 021508477721. Bapak Ibu bisa menelpon, kami sudah menempatkan orang yang profesional untuk menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan seleksi ASN P3K. Dan juga kalau tidak dijawab karena begitu banyaknya pertanyaan, Bapak Ibu bisa menulis di portal bantuan guru P3K kemendikbud.go.id/kontak. Nah di situ Bapak Ibu bisa menulis pertanyaannya, insya Allah kita akan jawab. Yang juga sudah post di akun Instagram Ditjen GTK dan juga Instagram saya, nanti bisa lagi diintip di postingan itu ya Bapak Ibu. Jika lupa dan bingung masih ada pertanyaan terkait dengan seleksi ASN P3K. Ini setelah live IG ini nanti akan tayang kembali, Bapak Ibu bisa memutar kembali. Dan nanti jika masih ada pertanyaan, tidak menutup kemungkinan saya dan Pak Ses akan menyapa Bapak Ibu kembali untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab pada kesempatan hari ini. Saya yakin ini tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena keterbatasan waktu dan banyaknya pertanyaan yang masuk. Tapi kami sudah berusaha merangkum apa-apa yang paling mendesak untuk dijawab dan pertanyaan-pertanyaan yang sama dari banyak guru. Jadi sekali lagi, jika akan ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengunduh, surat keterangan ya, keterangan aktif mengajar tadi. Saya ingatkan sekali lagi kan, ini menjadi pertanyaan banyak sekali ya Pak Ses ya. Surat keterangan aktif mengajar jangan bikin format sendiri, dikasih bunga-bunga di pojok, kertasnya biru, ada tanda love-love, nggak perlu. Yang penting adalah format standar yang diunduh dari guru pppk.kemendikbud.go.id dan di ssn.bkn.go.id. Sekali lagi jangan menggunakan format sendiri, unduh aja Bapak Ibu tinggal ngisi. Jangan juga membuat sendiri atau format yang dibuat oleh dinas karena itu nanti nggak akan bisa diupload di sistem. Gitu ya Pak Ses ya. Betul. Nah, saya harus hati-hati betul Bapak Ibu betul. sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini waktunya sudah habis ya Bapak Ibu. Di Indonesia Tengah sudah pukul 17.31. Saatnya kita harus bersiap untuk sholat maghrib dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Dari sini, dari kota Banjarmasin, di pinggir sungai Martapura,
di rumah Ano ini, rumah Ano tadi belum saya jelaskan ya apa rumah Ano itu. Rumah peninggalan, rumah ibadah zaman dulu yang dibuat di tahun 1925 dengan kayu ulin yang sekarang ini kayu yang sangat kuat sehingga rumah ini sangat kuat tahan gempa dan tahan goncangan. Saya sangat terharu dan sekaligus bangga karena setiap bertemu Bapak Ibu di setiap kunjungan selalu ada cerita yang sangat menarik, termasuk cerita tentang guru P3K yang sekarang ini sedang kita bahas, bagaimana perjuangan mereka. Jadi Bapak Ibu tidak sendiri. Kalau tadi saya ketemu dengan Bapak Ibu guru, mereka yang berjuang seperti Bapak Ibu itu banyak sekali, bahkan ada umur yang sudah sepuh, kemudian perjuangan jadi guru honor sudah 20 tahun, ya Pak Ses ya. Betul, betul. Banyak sekali yang berjuang dan mereka menyelipkan doa di setiap malam untuk keberhasilan ini. Saya juga berpesan Bapak Ibu, usaha itu selalu Bapak Ibu lakukan dengan berusaha meningkatkan kompetensi diri, tapi yang paling penting adalah terus berdoa dan berpikir positif, karena itu yang akan membantu dan menyertai Bapak Ibu dalam setiap usaha. Percaya bahwa kami di sini bekerja untuk Bapak Ibu, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua.